Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Ciamis. Nah adik-adik, apa kabarnya sih pagi hari ini? Wah, puji Tuhan sekali ya, pada sehat dan pada semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, di sini kakak akan mengingatkan kembali, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa aja sih yang harus kita patuhi? Yang pertama, benar, memakai masker. Yang kedua, benar sekali, mencuci tangan. Yang ketiga, benar sekali, menjaga jarak. Itu harus dipatuhi adik-adik, mau di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah adik-adik, sekarang kita akan lihat nih, siapa aja sih yang udah ngirim catatan sekolah minggu ke Ibu Leni. Dan siapa aja sih yang udah ngirim tugas 10 perintah Tuhan. Mari kita lihat yuk. Ini dia. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagian patung yang menyerupai apapun. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. 8. Jangan mencuri. Hukum 9, jangan mengungkapkan saksi dusta sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Wah, lumayan juga ya yang mengirim catatan sekolah minggu dan tugas-tugasnya. Nah, buat adik-adik yang belum mengirim catatan, nanti nih selesai kebaktian, ayo semangat mencatat dan menghafalkan ayat-ayatnya ya, dan kirim ke Ibu Leni. Adik-adik, sekarang kita akan memulai kebaktian online-nya. Nah, sekarang kan kita tahu banyak sekali virus di luar sana. Banyak yang menangis, banyak yang meninggal, banyak yang kesakitan. Tapi Tuhan Yesus pengen kita harus tetap setia kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan adalah penyemangat hidup kita. Dan Tuhan adalah juru selamat kita. Nah, kita maupun di mana kita berada, maupun suka maupun duka, kita harus setia ya sama Tuhan Yesus. Untuk itu, kita akan mengangkat pujian dengan berjudul Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati.
Nah, adik-adik, kita tadi udah mengangkat pujian yang berjudul Setia-setialah. Sekarang yang lebih penting yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Leni. Tapi sebelumnya kita harus ngapain dulu sih? Benar sekali, kita harus berdoa terlebih dahulu agar hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan. Kalau gitu, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipatlah tangan, mata tutuplah, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu, karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan memberikan kami semangat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar tertuju padamu. Tuhan, berkati juga ayah ibu kami yang selalu mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Hanya ini doa kami Tuhan, terpujilah namamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, sekarang Ibu akan bercerita ya. Tema kita pada minggu ini adalah anak lembu emas. Adapun bacaan Alkitabnya diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Nah, anak-anak, bacaan Alkitabnya dibaca masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya. Anak-anak, siapa yang masih ingat nama gunung tempat Tuhan memberikan perintah? Ya benar, namanya Gunung Sinai, di mana Tuhan juga menampakkan dirinya. Atas perintah Tuhan, Bapak Musa disuruh naik ke atas Gunung Sinai. Bapak Musa di sana untuk menerima loh batu yang berisi perintah Tuhan. Namun Bapak Musa berada di atas Gunung Sinai cukup lama, 1 minggu, 2 minggu, ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel namun tidak turun juga. Bangsa Israel sudah tidak sabar menunggu kepulangan Bapak Musa dari atas Gunung Sinai. Lalu bangsa Israel mendesak Bapak Harun untuk membuat patung yang menjadi simbol Allah mereka. Mari, buatlah kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Bapak Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu keberadaannya sekarang. Lalu, Bapak Harun pun mengumpulkan perhiasan emas untuk membuat patung anak lembu emas. Setelah patung tersebut selesai, Bapak Harun menunjukkannya kepada mereka. Ini patung anak lembu emas kalian. Mereka pun senang. Mereka lalu menyembah patung tersebut. Mereka juga bersorak-sorai dengan tari-tarian. Menurut anak-anak, apakah Tuhan tahu dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Tentu saja ya anak-anak, Tuhan tahu, bahkan Tuhan marah dengan kelakuan bangsa Israel yang sudah melawan Allah dan melupakan karyanya yang besar. Padahal Allah sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu Allah menyuruh Bapak Musa untuk turun dari Gunung Sinai. Maka Bapak Musa segera turun dari Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu. Ketika Bapak Musa sampai dan melihat bangsa Israel sedang menyembah patung tersebut sambil menari-nari dan bersorak-sorai, maka marahlah Bapak Musa. Lalu bangsa Israel terdiam dan berhenti menyembah patung emas tersebut. Lalu Bapak Musa melemparkan 2 loh batu yang dibawanya yang berisi 10 perintah Tuhan sampai hancur dan pecah. Lalu Bapak Musa pun menghancurkan patung anak lembu emas tersebut karena Bapak Musa tidak ingin bangsa Israel melupakan Allah dan meninggalkannya. Anak-anak, Tuhan menginginkan kita semua menjadi anak-anak yang setia. Kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kita tidak boleh menjadikan benda lain untuk disembah atau menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Misalnya, gadget, games, nonton TV, dan lain-lain. Jadi,
yang paling penting dalam hidup kita haruslah Tuhan Allah. Karena hanya Dialah yang berkuasa menolong kita. Anak-anak, kalau kita setia kepada Allah, kita harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa. Anak-anak juga harus setia kepada firman Tuhan. Itu tandanya anak-anak sudah mengasihi Tuhan. Amin. Anak-anak, ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Yang demikian bunyinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, anak-anak, dihafalkan ayat hafalannya dan kirimkan catatannya ke Ibu Leni. Jangan lupa ya. Dadah, sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Tandanya kebaktian kita akan berakhir. Tapi kakak mengingatkan kembali untuk mencatat catatan sekolah minggu dan menghafalkan ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri kebaktian, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipatlah tangan, mata tutuplah. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu setiap harinya, setiap detiknya dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sudah beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Dan semoga apa yang kami dengar dan apa yang kami baca bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami secara positif. Dan kami bisa menjadi anak-Mu semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan dalam hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan, turut pujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di minggu depan ya adik-adik. Dadah!